Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu mengucapkan syukur atas keberkahan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita selalu menjadi pribadi yang senantiasa mengosongkan gelas-gelasnya dan siap untuk diisi dengan air-air baru. Baiklah, hari ini berjumpa lagi dengan saya Devi Yulia Rahmi dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Yang mana bahasan kita kali ini berkaitan dengan atau diberi judul dengan diagnosis. Nah, diagnosis ini adalah tahapan kedua dalam proses manajemen perubahan, yang mana pada minggu kedua, 3, 4, dan 5 kemarin kita sudah memahami tentang pentingnya perubahan dan juga bagaimana memulai perubahan. Nah, sekarang kita masuk di tahapan kedua, yakni diagnosis. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang diagnosis dan juga model diagnosis. Kemudian yang kedua, kita lihat apa itu komponen dan juga model holistik. Selanjutnya ada beberapa teori tentang bagaimana melakukan proses diagnosa perubahan. Ada open system theory, kemudian yang kedua ada Kotler integrative model, selanjutnya ada McKinsey 7S model, selanjutnya ada Wishbone 6-box model, kemudian ada the Burke-Litwin, dan yang terakhir nanti ada personal model. Sekarang mari kita lihat apa sih itu diagnosis gitu ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata diagnosis atau diagnosa ini. Biasanya kalau kita sakit, kemudian kita datang ke rumah sakit, kemudian kita diperiksa oleh dokter, kemudian dokter mendiagnosa kita. Nah, diagnosa apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang mungkin bermasalah di bagian tubuh tertentu dari tubuh kita. Jadi kalau menurut KBBI, diagnosa ini istilah dari medis ya, yang mengartikan bahwa diagnosa ini adalah sejenis penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Sementara itu, kalau dari istilah sosial, apa itu diagnosa? Yakni berkaitan dengan sebuah proses penelitian terhadap fungsi-fungsi di dalam organisasi, apakah akan mengarah pada rekomendasi untuk perbaikan. Itu menurut Posma and Cook tahun 1999. Jadi secara gampangnya diagnosis ini adalah sebuah proses penelitian terhadap sebuah fungsi-fungsi organisasi, kemudian dari hasil dari penelitian ini akan dihadirkan sebuah solusi, apakah akan ada perbaikan terhadap hasil dari penelitian tersebut. Kemudian apa sih fungsinya kita melakukan diagnosis atau menggunakan model diagnosis ini dalam mengidentifikasi perilaku organisasi dan juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan organisasi. Mari kita lihat, perilaku organisasi itu berada pada semua tingkatan. Apakah itu di unit individu, kemudian tim, kemudian level di atas tim, direktur. Nah, semua hal itu adalah fenomena yang sangat kompleks. Maka tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa memperhatikan atau memahami interaksi di antara tingkatan-tingkatan tersebut. Sehingga model digunakan untuk lebih mensederhanakan apa yang berada di dalam organisasi sesungguhnya ke dalam sebuah kerangka konseptual yang bisa kita lihat bagaimana interaksi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian model ini akhirnya bisa memahami bahwa ada elemen-elemen kunci yang bisa ditawarkan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya model ini kita bisa memahami cara-cara dari elemen dalam setiap organisasi untuk berinteraksi satu sama lain.
sehingga kita bisa lihat mana sih yang menjadi penyebab, mana sih yang menjadi akibat, yang mana istilah tersebut disebut dengan causal relationship. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hasil dari proses interaksi yang berada di dalam model ini memberikan dasar bagi kita untuk mengevaluasi kinerja maupun menilai efektivitas perusahaan atau organisasi. Nah, dalam proses pengembangannya, model ini dikembangkan menggunakan teori implisit dan juga model konseptual, dan bagaimana tentang organisasi itu bisa berfungsi, sehingga model ini akan memberikan manfaat. Yang pertama adalah guide the kind of information that we attend to, yakni kita bisa memandu jenis informasi yang kita butuhkan dan atau sedang kita tangani. Kemudian yang kedua, manfaat dari adanya model ini adalah interpret what we see, artinya adalah menafsirkan apa-apa yang kita lihat dari lingkungan real kita ke dalam sebuah model. Selanjutnya yang ketiga adalah decide how to act, bagaimana kita bisa memutuskan untuk bertindak, seperti apa tindakan kita. Kemudian dalam proses diagnosa itu ada kita mendiagnosa secara komponen, ada kita mendiagnosa secara model, yakni komponen model dan juga holistic model. Nah, apa bedanya? Komponen model ini berkaitan atau berfokus kepada aspek tertentu di dalam fungsi organisasi. Misalnya motivasi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian ada dinamika kelompok, kemudian ada struktur organisasi dan sebagainya yang hanya berfokus pada komponen-komponen tertentu saja. Sementara yang namanya holistic model, yakni kita mempertimbangkan sistem secara keseluruhan. Jadi organisasi secara keseluruhan itu seperti apa? Apakah itu berkaitan dengan SDM-nya, berkaitan dengan tata kelola keuangannya, atau berkaitan dengan produksi serta operasinya, pemasaran. Nah, itu disebut dengan holistic model. Kita melakukan diagnosa suatu organisasi berdasarkan keseluruhan komponen yang ada di dalam organisasi atau holistik. Sementara kalau komponen ya seperti yang tadi dijelaskan hanya satu saja, kita berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti motivasi dan lain sebagainya. Dalam memahami organisasi, perilaku organisasi, dan juga perubahan yang terjadi di dalam organisasi, maka ada sebuah teori yang disebut dengan open system theory. Nah, apa itu open system theory? Nah, teori ini menyediakan kerangka kerja yang memandang bahwa organisasi itu adalah sebagai sistem komponen yang saling terkait dan bertransaksi dengan lingkungan yang lebih besar. Kemudian dari perspektif open system teori ini ada 7 karakteristik dari organisasi. Yang pertama adalah embedded within a large system. Artinya apa? Bahwa organisasi ini akan bergantung kepada sistem yang lebih besar. Apa itu sistem yang lebih besar? Ya lingkungan. Lingkungan yang lebih besar untuk sumber daya, informasi, kemudian akan mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan oleh organisasi dari lingkungannya sebagai modal untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah able to avoid entropy. Apa itu entropi? Entropi ini adalah istilah dari fisika, yakni pembusukan, artinya pembusukan. Maknanya apa jika kita kaitkan dengan organisasi? Maka organisasi mampu menghindari terjadinya pembusukan berkaitan dengan materi, energi, maupun informasi. Nah, bagaimana caranya organisasi bisa menghindari pembusukan ini? Karena memang selalu ada pertukaran atau interaksi dari dalam organisasi, baik itu berupa materi, energi, ataupun informasi dengan lingkungan yang lebih besar. Kemudian juga ada beberapa hal yang akan diekspor oleh organisasi ke dalam lingkungan, kemudian diimpor oleh lingkungan ke organisasi, sehingga yang namanya entropi ini tidak akan pernah terjadi di dalam organisasi.
Kemudian yang ketiga itu adalah regulated by feedback. Apa itu feedback? Feedback artinya adalah umpan balik. Artinya di dalam organisasi itu ada sebuah sistem yang selalu memberikan masukan dan juga umpan balik terhadap suatu aktivitas atau kinerja di dalam sebuah organisasi. Maka seolah-olah kegiatan kita ini diregulasi atau diatur dengan adanya feedback. Kalau misalkan tidak ada feedback, ya kita tidak tahu apakah suatu hal tertentu itu baik kita lakukan untuk organisasi atau tidak. Selanjutnya ada yang keempat adalah subject to equifinality. Apa itu equifinality? Equifinality ini kesamaan hasil. Kesamaan hasil terhadap tujuan yang ingin kita capai melalui transformasi sistem atau komponen yang mungkin bisa saja dengan berbeda, yang mana hasilnya akan sama. Kemudian yang kelima adalah cyclical in their mode of functioning. Artinya adalah siklus dalam mode fungsinya. Jadi di dalam prosesnya itu, dalam proses organisasi itu adalah sebuah siklus. Mulai dari siklus input, kemudian proses, kemudian output. Nah, siklus itu akan berulang lagi, output bisa jadi nanti kemudian menjadi input lagi, menjadi proses throughput yang disebut dengan throughput, kemudian menjadi output lagi. Ada sebuah sistem yang berulang di sana. Selanjutnya yang keenam adalah equilibrium seeking. Apa itu equilibrium seeking? Yakni sebuah sistem yang condong ke dalam keadaan di mana semua komponen dari sistem berada itu setimbang atau equilibrium itu stabil, ya, bukan stabil sih, seimbang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada bonded. Bonded ini artinya adalah terikat, bahwa organisasi ini tidak bebas. Ada sistem atau aturan yang menjadi batasan-batasan setiap individu di dalam organisasi. Nah, ini adalah bentukan dari sistem yang terjadi di dalam organisasi. Ada input, kemudian organization transfer input to output yang disebut dengan proses, selanjutnya menjadi output. Nah, output ini mungkin nanti bisa menjadi proses lagi, kemudian proses bisa menjadi input lagi, begitu seterusnya. Jadi ini adalah sebuah siklus yang berulang. Selanjutnya kita lihat beberapa model atau model diagnosa yang untuk meneliti sebuah diagnosa perubahan itu secara holistik. Tadi kan di awal sudah disampaikan ada komponen, ada holistik. Nah, keempat teori ini atau keempat model ini digunakan untuk mendiagnosa organisasi secara holistik, jadi secara keseluruhan komponen, tidak hanya satu komponen saja. Apa saja itu modelnya? Yang pertama adalah Kotler Integrative Model of Organizational Dynamic. Kemudian yang kedua ada Mitch-Kenzie 7S Model. Kemudian ada Weiss-Bosik Model. Kemudian ada De Burkili Twin Causal Model of Organizational Performance Engines. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kotler Integrative Model Organizational Dynamic. Nah, Kotler ini, model ini menekankan kepada organizational effectiveness, bagaimana supaya hasil yang akan didapatkan organisasi itu efektif dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Nah, apa saja yang menjadi proses proses kunci dari organisasi? Ada social system, ada employee, kemudian ada formal organisasi, kemudian ada dominan koalisi, ada external environment, dan ada teknologi. Nah, dari model ini kita akan mengidentifikasi organisasi berdasarkan komponen-komponen yang ada. Misalkan dalam bentuk sosial sistemnya atau sistem sosial seperti apa berkaitan dengan budaya dan struktur sosial di dalam organisasi. Nanti kita rincikan. Jadi kalau organisasi ini budayanya seperti ini, struktur sosialnya seperti ini.
Kemudian berkaitan dengan karyawan dan juga aset berwujud lainnya. Bagaimana orangnya dikelola, bagaimana uangnya dikelola. Nanti digambarkan satu persatu berkaitan dengan organisasi tersebut. Selanjutnya ada formal organizational agreement. Ini berkaitan dengan struktur atau sistem operasi yang berada di dalam organisasi. Juga nanti digambarkan. Selanjutnya adalah dominan koalisi. Dominan koalisi ini berkaitan dengan karakteristik personal individu yang berada di dalam organisasi, kemudian tujuan, kemudian strategi-strategi yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya kita lihat juga kalau menurut Kotler ini ada external environment. Kita tidak bisa hanya berfokus kepada internal saja, tapi ditambah dengan eksternal. Ya bisa saja bagaimana pembagian tugas atau bagaimana lingkungan mempengaruhi sistem yang berada atau proses yang berada di dalam organisasi. Selanjutnya adalah ada teknologi. Teknologi ini juga berkaitan dengan lingkungan eksternal. Bagaimana metode yang digunakan, apa saja teknik yang digunakan. Nah, di sini ada panah biru, ada panah hitam. Artinya apa? Panah biru itu adalah dampaknya. Jadi, kalau misalkan kita contohkan dominan koalisi, karakteristik personal itu berdampak terhadap proses organisasi. Contohnya lagi misalkan external environment. Jadi lingkungan eksternal itu berdampak kepada organisasi, kemudian organisasi ini juga berdampak kepada environmental, pada lingkungan. Ya, panahnya ada dua di atas bawah. Kemudian yang hitam itu adalah sumber perilaku dan batasan. Nah, artinya apa? Misal kita contohkan employee dan adult tangible asset. Nah, proses kunci di dalam organisasi ini sumbernya bisa berasal dari employees atau people atau tangible asset yang lainnya. Selain sumber, kadang hal ini juga menjadi constraint atau batasan dalam proses kunci organisasi. Contohnya apa? Employee yang dikelola dengan baik, employee yang mempunyai pandangan yang luas akan membantu organisasi membangun proses yang baik. Sementara employee yang tidak berkualitas, tidak berkompetensi, itu akan menghambat proses organisasi. Nah, itu adalah makna dari panah hitam dan biru. Kemudian sebagaimana yang disebutkan juga tadi bahwa tujuan utama dari model Kotler ini menyebutkan akan ada efektivitas organisasi, baik itu jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan kemudian jangka panjang. Dalam jangka pendek, organisasi ini atau efektivitas organisasi ini bisa didefinisikan sebagai sebuah dampak yang baik antara satu elemen dengan elemen lainnya. Elemen social system dengan elemen employee dengan formal organization, ada di sini dampak dan akibat. Kemudian kalau dalam medium term atau dalam jangka panjang, bahwa dalam jangka panjang ini biasanya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun, efektivitas organisasi ini dicapai ketika short termnya atau short term sudah tercapai short term effectivity. Jadi kalau misalkan efektivitas yang rendah sudah tercapai, maka mungkin kemudian baru bisa mencoba mencapai medium term. Selanjutnya kalau long term ini bisa dari 6 sampai 60 tahun. Jadi Kotler ini atau model ini bisa memprediksi bagaimana organisasi menghadapi dan beradaptasi terhadap 6 struktur dalam menggapai efektivitas. Selanjutnya kita lihat the Mitch-Kenzie 7S model. Nah, sama halnya dengan Kotler integratif model tadi, bahwa tujuan utama dari Mitch-Kenzie 7S model adalah untuk meng-highlight pencapaian efektivitas organisasi dengan 7 elemen organisasi yang saling berkaitan.
Nah, jika 7 elemen ini diselaras dalam proses pelaksanaannya, maka akan menghasilkan efektivitas organisasi yang sangat tinggi. Nah, model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak selaras antara satu elemen organisasi. Kemudian ketika mengetahui elemen tersebut tidak selaras, maka di sana muncul ide untuk dilakukannya perubahan. Apa saja 7 struktur tersebut atau 7S tersebut? Yang pertama adalah strategi. Nah, strategi pastinya berkaitan dengan tujuan bisnis dan cara organisasi berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Kemudian struktur. Struktur ini adalah alur atau pembagian kegiatan. Kemudian di sana juga ada mekanisme integrasi dan koordinasi. Kemudian ada garis tanggung jawab. Dari struktur akan kelihatan. Kemudian ada sistem. Sistem ini semacam prosedurnya formal untuk pengukuran ataupun penghargaan dan juga alokasi sumber daya. Kemudian beberapa rutinitas informal untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik itu ada di dalam sebuah sistem. Kemudian yang keempat disebut dengan staff. Staff ini adalah sumber daya manusia, human resource yang ada di dalam organisasi. Kalau berbicara mengenai human resource, maka di sana akan tergambar juga berkaitan dengan karakteristik demografis dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Kemudian berbicara juga mengenai pendidikan, latar belakang pendidikan, dan juga berbicara juga tentang sikap atau perilaku dari human atau manusia yang menjadi sumber modal bagi organisasi. Selanjutnya ada style, S yang kelima, yakni kalau bahasa Indonesianya gaya ya. Nah, gaya ini adalah pola perilaku khas dari kelompok kunci. Kelompok kunci siapa? Ya, misalnya manajer atau bagian profesional lainnya atau organisasi secara keseluruhan pasti ada yang namanya gaya organisasi. Misal organisasi stylenya seperti ini, organisasi B stylenya dia agak rigid, organisasi C adalah organisasi yang tipikalnya tidak terlalu rigid dan tidak terlalu longgar. Nah, itu adalah masing-masing gaya-gaya dari organisasi. Selanjutnya yang keenam, S yang keenam, share value and superordinate goals. Nah, share value artinya value itu adalah nilai atau keyakinan, nilai inti yang dipegang teguh oleh anggota organisasi. Kemudian sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, biasanya manajer akan selalu memberikan atau men-share yang namanya nilai kepada pelanggannya, kepada karyawannya, atau pemegang saham dan serta masyarakat pada umumnya. Kita contohkan seperti Universitas Andalas punya nilai ya, nilainya yang disebut dengan Andalasian karakter, yakni sejati. Nah, kita sebagai warga Universitas Andalas, pimpinan Universitas Andalas akan selalu menekankan kepada sivitas akademikanya untuk membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita. Sejati apa? S itu sabar, kemudian E itu empati, kemudian J itu jujur, kemudian adil, kemudian tanggung jawab dan juga ikhlas. Maka harapan dari pimpinan organisasi Universitas Andalas bahwa kita sebagai masyarakat Universitas Andalas menyelaraskan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita yang berdampak kepada masyarakat luas. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana penyelarasan nilai kepada individu yang berada di luar organisasi. Kemudian ada skill, ya, yakni skill ini keterampilan, kemampuan atau kompetensi inti dan kapabilitas khusus yang dimiliki oleh organisasi. Nah, itu adalah gambaran dari 7S model McKinsey. Dari 7 model ini, 7S akan digambarkan sebuah metrik 7S matrix yang mana manajer perubahan biasanya di dalam organisasi menggunakan model
7S ini dalam memanfaatkan pengetahuan mereka tentang organisasi untuk melakukan proses diagnosa di bagian sistem mana atau di bagian S mana yang tidak saling terkait antara satu sama lainnya. Misal kita contohkan, S yang pertama adalah strategi. Kalau sebuah organisasi hanya memiliki strategi saja, tidak ada faktor lain yang mendukung, ya dia hanya strategi saja, tidak akan berjalan juga. Kemudian kita lihat alignment antara struktur dan strategi. Kalau semisal strategi kemudian ada struktur yang saling terkait, maka strategi dan struktur itu sudah mampu membawa organisasi kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian dilengkapi dengan sistem, staff, style, value, dan skill. Nah, semua hal ini harus saling terkait antara satu sama lainnya. Gambaran yang paling baik dalam 7S Matrix ini adalah ketika adanya alignment antara skill dengan strategi, skill dengan struktur, skill dengan sistem, skill dengan staff, kemudian ada skill dengan style, kemudian ada skill dengan share value. Nah, ini adalah gambaran yang utuh. Maka di sana tidak akan maka kita menilai bahwa diagnosa kita terhadap organisasi sudah baik. Sementara nanti kalau semisal ada di tahapan yang ketiga nih, sistem, ternyata sistem kita dengan struktur tidak sejalan nih gitu kan, atau sistem staff kita dengan sistem dengan staff kita tidak sejalan. Nah, kemudian dari sanalah model atau kesimpulan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Selanjutnya, model yang ketiga disebut dengan Wisborg Six Box Models. Nah, model ini menggambarkan atau melihat perhatian kepada aspek informal dan juga formal dalam fungsi organisasi. Wisborg berpendapat bahwa efektivitas organisasi itu bergantung kepada 6 hal yang saling berkaitan. Apa saja itu? Ada purpose, ada tujuan ya, what the business we are, kemudian ada relationship, hubungan, kemudian ada struktur, ada leadership, ada helpful mechanism, dan ada reward. Kemudian saling berkaitan atau berdampak terhadap external environment-nya. Jadi di dalam lingkungan organisasi ada 6 komponen yang saling berkait dengan external environment-nya. Kemudian Wisborg juga menyarankan bahwa model-model ini berguna untuk dalam melakukan diagnosis. Yang pertama itu ketika kita bisa memahami fokus dari outputnya. Apakah hasil dari output itu kan hasil, apakah nanti proses perubahan dilakukan ini berdampak kepada satu unit saja atau keseluruhan organisasi. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan organisasi dalam mengeksplorasi sejauh mana kepuasan konsumen ataupun produsen dari perubahan yang kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah selalu menelusuri atau mencarikan solusi terhadap ketidakpuasan yang terjadi antara six models ini atau six box ini. Jadi misalkan ada ketidakpuasan antara leadership dengan reward, kemudian purpose, ya dicarikanlah solusinya seperti itu. Dan model yang terakhir disebut dengan the Burkle-Lewin model. Nah, Burkle-Lewin model ini menggambarkan adanya efek kausal antar berbagai elemen yang berada di dalam organisasi, yang mana elemen-elemen ini adalah sebagai prasyarat untuk jenis perubahan yang dapat mempengaruhi elemen organisasi. Kemudian kita lihat dari gambar 7.7. Ini ada 12 elemen yang saling terkait dalam model Burkle-Lewin, yang mana
Ini digambarkan dengan sistem terbuka sebuah organisasi yang terdiri dari input, output, dan proses. Inputnya apa? Inputnya adalah elemen yang paling atas, yakni external environment. Kemudian outputnya apa? Outputnya digambarkan dengan elemen yang paling bawah, individual dan organizational performance, kinerja individu dan juga organisasi. Nah, input dengan output ini saling memberikan dampak satu sama lain. Input akan berdampak pada output, kemudian output akan berdampak pada input. Dan bagian yang di tengah-tengahnya ada sekitar 9 kotak yang berada di tengah-tengahnya. Ini adalah proses yang menggambarkan open system teori tersebut. Apa saja prosesnya? Ya pastinya ada misi dan strategi, kemudian ada leadership, kemudian organizational culture, budaya organisasi, kemudian ada struktur, kemudian praktek manajemen, kemudian ada sistem berkaitan dengan kebijakan dan juga prosedur, kemudian ada work unit climb atau iklim dari iklim kerja, kemudian ada task and individual roles, peran dari individu dan juga tugas, kemudian ada motivasi, kemudian ada individual needs and values atau kebutuhan individu dan juga nilai. Nah, inti dari Bourdieu ini adalah bagaimana semua elemen ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memberikan masukan atau pengaruh untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan revising your personal model of organizational functioning. Dari 4 model yang sudah kita gambarkan tadi, model itu digunakan untuk menyederhanakan lingkungan kita, lingkungan nyata di dalam organisasi yang sangat kompleks dengan sebuah model. Nah, tidak akan ada yang menjamin atau dapat mengakomodasi semua keadaan atau memberikan dasar yang dapat diandalkan dalam memahami kenapa kita perlu berubah. Kalau misalkan dilihat secara struktur yang kompleks, dengan adanya model ini kita lebih bisa menganalisis atau mendiagnosis bagian-bagian tertentu yang mungkin menjadi masalah dan itu harus diubah oleh organisasi. Nah, ada karakteristik bagaimana proses diagnosa itu dikatakan baik. Di sini ada 3 karakteristik, 3 characteristic of good diagnosis model. Yang pertama itu adalah are relevant to particular issue under consideration. Artinya adalah diagnosa itu relevan atau sesuai dengan isu yang sedang berada di dalam organisasi. Biasanya akan relevan karena kalau misalkan diagnosa kita salah berarti kita tidak bisa melihat sistem secara keseluruhan, makanya terjadi kesalahan diagnosa. Tapi kalau kita sudah baik dalam mendiagnosa, sudah melakukan holistik diagnosa terhadap organisasi, maka kemungkinan besar diagnosa kita relevan dengan isu yang berkembang di dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua adalah diagnosa yang baik itu bisa mampu membantu agen perubahan. Perubahan siapa? Seperti yang sudah dijelaskan juga di minggu-minggu sebelumnya bahwa agen perubahan ini bisa jadi dari manajer atau agen perubahan dari outsider, konsultan yang disewa gitu ya. Nah, hasil diagnosa ini bisa membantu agen perubahan dalam menentukan penyebab dan juga akibat dan penyebab dari hasil diagnosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fokus kepada elemen yang yang dipengaruhi. Ya, artinya kita berfokus kepada elemen yang rusak dong. Jangan sampai kita melakukan perubahan yang rusak adalah elemen A di bagian sistem, malah kita merubah juga atau memperbaiki juga semua sistem yang ada. Artinya apa? Hanya perbaiki sistem yang benar-benar bermasalah, kemudian ketika sudah diperbaiki apakah berdampak baik dengan sistem yang lain. Nah, harapannya seperti itu. Oke, mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita butuh melakukan diagnosa di dalam menerapkan perubahan. Kenapa melakukan diagnosa? Karena kita tidak bisa serta-merta merubah atau melakukan perubahan tanpa adanya isu yang muncul. Kemudian
dalam melakukan diagnosa organisasi ini, di dalam buku ini dijelaskan dengan 4 model. Nah, kenapa membutuhkan model? Karena tadi organisasi itu adalah organisasi ini sangat kompleks sehingga sulit untuk memahami interaksi antar masing-masing elemen yang berada di dalam organisasi. Kemudian dengan menggunakan 4 model yang tadi, mulai dari Kotler, kemudian ada 7S Book, kemudian ada Litwin, kemudian ada satu lagi. Nah, dengan model itu kita bisa menyederhanakan organisasi yang lingkungannya sangat luas, yang sangat kompleks ke dalam sebuah model, yang mana dari model ini kita bisa mendiagnosa bagian mana saja yang mengalami ketidaksesuaian dengan bagian lainnya. Oke, kemudian diagnosa yang baik itu adalah ketika hasil diagnosanya ini mampu membuat agent of change itu memberikan keputusan terhadap penyebab dan juga masalahnya. Kemudian diagnosa yang baik itu ketika berfokus kepada elemen tertentu. Dan satu lagi, diagnosa yang baik itu adalah ketika relevan dengan isu yang berada di dalam organisasi. Mungkin untuk hari ini saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan di forum diskusi. Harapan saya banyak yang nanya ya hari ini, karena pembelajaran kita hari ini sedikit rumit dan sedikit agak sulit dibandingkan hari-hari biasanya. Saya sudahi.